Selamat sore, perkenalkan nama saya Riki Pradipta Manurung, NPM 1805004 dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya memenuhi tugas dari program linear yang diampu dosen pembimbing Bu Yesi Gusmania MPD dengan satu soal dengan materi metode simplex. Masuk ke soalnya, Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Selesaikan dengan metode simplex dari nilai kanan. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Diketahui ada dua fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana fungsi tujuannya adalah 8x1 dan 8x1 ditambah 6x2 dengan nilai z maksimalnya. Fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60, 2x1 ditambah 4x2 kecil sama dengan 48, di mana x1 kecil sama dengan 0 dan x2 kecil sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Pertama, fungsi tujuannya adalah z sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Kita ubah menjadi bentuk bakunya adalah z dikurang 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60. Kita ubah ke bentuk bakunya adalah 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. 2x1 ditambah 4x2 kecil sama dengan 48, maka kita ubahkan ke bentuk bakunya adalah 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48, di mana x3 dan x4 ini adalah merupakan variabel slack. Kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di sini adalah koefisien angka-angka yang sudah kita bentuk ke dalam bentuk baku tadi, kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka paling besar. Nilai pada baris Z adalah 1, negatif 8, negatif 6, 0, 0, 0. Di mana dengan angka paling besarnya yang bernilai negatif adalah angka paling besarnya adalah 8, maka kita blok bagian sini adalah x1. X1 dengan koefisien angka adalah negatif 8, 4, dan 2. Selanjutnya, yang keempat, langkah keempatnya memiliki baris kunci indeks. Untuk mencari baris kunci indeks menggunakan rumus nilai kanan atau NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks atau rasio terkecil, di mana rasio terkecil dari baris, di mana antara baris X3 dan X4 rasio terkecilnya adalah 15, maka kita blok baris X3 dengan koefisien angka 0, 4, 2, 1, 0, 60. Kenapa 4 ini kita tandain selain dari warna biru? Karena di sini adalah angka kuncinya. Angka kuncinya, kenapa dibilang angka kunci? Karena perpotongan dari antara baris kolom dan kolom kunci.
baris kunci dan kolom kunci. Selanjutnya, nah, di sini dia. Yang kelima, mengubah-ubah nilai kunci baris kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Sini baris kunci kita bagi dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi kan 4. Oke, kita bagikanlah. Maka dapatlah hasilnya 1 negatif 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Oke, selanjutnya yang keenam, mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kunci. Baris baru Z, kita masukkan koefisien angka baris baru Z-nya 1, negatif 8, negatif 6, 0, 0, 0. Kenapa di sini negatif 8? Karena koefisien angka pada kolom kunci. Pada nilai kunci, nilai baris kunci. Maka kita kalikan dengan bagian koefisien angka pada kolom kunci. Oh, bukan. Kita masukkan baris baru Z-nya adalah koefisien angka 1, negatif 8, negatif 6, 0, 0, 0. Kita kalikan dengan koefisien angka negatif yang terbesar tadi pada di sini ya, teman-teman. Tadi negatif 8 itu. Nih, negatif dengan angka yang paling besar, bernilai negatif angka yang paling besar adalah negatif 8. Negatif 8 ini kita kalikan dengan nilai yang koefisien angka yang pada baris kunci yang sudah kita bagikan 4 tadi ini. Maka menentukan hasilnya ini kita kalikan negatif 8 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, negatif 8 dikali 1 sama dengan negatif 8, negatif 8 dikurang negatif 8 sama dengan 0, negatif 8 dikali dengan 1/2 sama dengan negatif 4, 6 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 2, negatif 8 dikali 1/4 sama dengan negatif 2, 0 dikurang negatif 2 sama dengan 2, negatif 8 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, negatif 8 dikali 15 sama dengan negatif 120, 0 dikurang negatif 120 sama dengan 120. Menentukan baris baru X4 ini sama saja dengan seperti atas caranya ya. Kita masukkan koefisien pada angka baris X4 adalah 024, 0148. Kita kalikan dengan hasil yang tadi ini ya, sama dengan yang di sini. Kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 003, negatif 1/2, 1, dan 18. Selanjutnya, sehingga diperoleh tabel baru sebagai berikut. Kan tadi di awal nilai tidak boleh bernilai negatif. Di sini kita bentuk tabel barunya, baris pada Z masih ada bernilai negatif adalah negatif 2. Karena nilai Z masih ada negatif, maka dilanjutkan perbaikan atau langkah 3 sampai 6 sampai Z tidak bernilai negatif. Untuk kita menentukan
baris pada Z agar tidak bernilai negatif, kita tentukan dengan cara seperti yang di awal tadi. Maka kita tentukan dengan kolom kunci lagi. Kolom kuncinya itu adalah negatif 2. Di sini negatif 2 kan cuman sendiri, karena yang lain udah bernilai nilai positif. Jadi kita blok pada kolom X2 yang berisi koefisien angka negatif 2, 1/2, dan 3. Dan menentukan baris kuncinya adalah pada rasio terkecil. Rasio terkecil di sini adalah baris X4 pada koefisien angka 0, 0, 3, negatif 1/2, 1, dan 18. Selanjutnya, sehingga diperoleh angka kunci, yaitu angka kuncinya adalah 3. Mengapa 3? Karena perpotongan baris kunci dan kolom kunci, maka kita pilih angka 3. Selanjutnya, mengubah nilai-nilai kunci baris kunci adalah kita bagikan nilai yang di sini kita bagikan dengan angka 3, maka hasilnya adalah 0, 0, 1, negatif 1/6, 1/3, dan 6. Selanjutnya, mencari baris baru Z. Kita masukkan koefisien angka-angka pada baris baru Z. Pada baris Z adalah 1, 0, negatif 2, 2, 0, 120. Kita kalikan dengan negatif 2. Sama dengan cara yang seperti di atas tadi ya. Maka hasilnya adalah 1, 0, 0, 5/3, 2/3, dan 132. Untuk mencari baris baru X3 nya, kita masukkan baris pada X3 dengan koefisien angka 0, 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Kita kalikan yang sudah kita hasilkan tadi ini ya, yang di sini. Sini teman-teman, ini sini kita masukkan angkanya dengan yang dikali dengan negatif 2 atau 1/2 ini, maka dapatlah hasilnya di sini 0, 1, 0, 1/3, negatif 1/6, dan 12. Dapatlah hasilnya menentukan baris baru X3, dan sini hasil dari baris baru Z. Selanjutnya, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut, maka di sini kita sudah mendapatkan nilai Z. Tidak terdapat nilai bernilai negatif lagi. Sekarang sudah optimal. Maka tabel sudah optimal sehingga perhitungan iterasi dapat dihentikan. Diperoleh hasil optimal dengan X1 sama dengan negatif 12, X1 nilai kolomnya negatif 12, dan X2 sama dengan 6, X2 nilai kolomnya 6, dan Z maksimalnya sama dengan $132. Selesai. Sekian penyelesaian atau presentasi dari saya. Jika ada salah dengan perkataan saya, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.